Baik, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Diaktifkan dulu mikrofonnya. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat Pagi, pagi. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat. Sehat. Iya, Sehat. Astungkare semua sehat ya. Jadi, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Yang Widi. Benar. Ya, baik. Ibu ingatkan kembali, kalian tulis nama dan nomor absen kalian di kolom chat ya. Ada Nata Adi Pramana sudah hadir. Komang Trianingsih. Ya, siapa lagi? Ayo. Meta Dewantari. Baik, sudah ramai ya di kelas ya. Oke nih Ari mau gabung. Ya. Untung tidak telat nih Ari. Hai Ari. Bu, Perlihatkan wajahmu nak, kegantenganmu mana? Masih ganteng nggak Ari? sudah kelihatan, Bu. Ntar dulu, kok nggak kelihatan? Kamu pakai masker. Tulis nama dan nomor absen di kolom chat ya. Bu. Iya. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan melakukan doa bersama dulu ya nak ya. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Siapa? Pak, Sophia ya. Ibu minta Sophia pimpin doa ya. Sudah? Siap? Siap semuanya? teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa. Iya, berdoa selesai. Doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Terima kasih ya Sophia sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, kemarin juga sudah Ibu berikan materi ya di classroom, bahan yang harus kalian pelajari hari ini, dan kemudian juga LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok, dan Ibu juga sudah mengamati dan memantau diskusi kalian dalam kelompok, semuanya sudah aktif ya, sudah bagus sekali. Diskusi di classroom juga sudah kalian komentari gitu ya. Jadi sudah sangat bagus ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian menyampaikan hasil diskusi kalian secara lisan. Sudah kelihatan nggak di layar Ibu? Sudah, Bu. Iya, jadi hari ini kita belajar tentang Sudah, Bu. iya, nah. Tema 4, subtema 3 yaitu globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1 ya. Seperti biasa, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Nak ya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu minta kalian duduk yang Duduk yang rapi, ya, duduk siap. Di hitungan ketiga kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, Nak ya. Ya, Bu. Yusri. 1, 2, 3. Siap tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pembiasaan literasi.
Kemarin sudah dibaca artikel dan berita yang sudah Ibu bagikan di classroom? Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Dimana literasi kali ini kita membaca berita yang berjudul Ciptakan Lemari Es Tanpa Listrik, 2 siswa SD Semarang raih medali di Korea. Siapa yang mau membacakan hasil ringkasan dari literasi yang sudah kalian lakukan? Saya, Bu. Ya, Adi ya? Ya, silakan Adi. Dua siswa SD Al-Azhar 14 Semarang mengharumkan nama Indonesia di ajang World Creativity Festival yang diselenggarakan di Korea. Mereka bernama Arya Ramadan, Syahrini Nentra, dan Sanika Putra Ramadan. Berhasil meraih medali perunggu karena membuat lemari es tanpa listrik. Alat ciptaan mereka membuat KIST terkesima. Alat yang dilombakan tersebut bahannya cukup sederhana, yaitu styrofoam, pasir, dan air dingin. Penelitian dilakukan berhari-hari di sekolah. Hasil penelitian itu kemudian diajukan di ajang World Creativity Festival. Alat ciptaan Arya dan Sanika kini dikumpulkan di Korea. Iya. Sudah? Sudah. Iya, pinter ya Adi ya. Ya, jadi berita yang sudah kalian baca itu isinya adalah tentang 2 orang siswa gitu ya, SD di Semarang itu berhasil meraih medali di Korea dengan penemuannya. Penemuannya yaitu berupa lemari es tanpa listrik. Jadi lemarinya cukup sederhana dari bahan styrofoam, kemudian menggunakan pasir dan air dingin, ternyata bisa membuat bahan makanan seperti sayur-sayuran itu bertahan selama 7 hari gitu ya nak ya. Jadi itu membuat panitia penyelenggara dari lomba di Korea itu terkesima. Wah, hebat sekali sih anak SD udah bisa menciptakan teknologi seperti ini. Jadi lemari es tanpa listrik gitu ya nak ya. Kira-kira menurut kalian penemuan yang ditemukan oleh 2 siswa ini bermanfaat nggak untuk kita? Bermanfaat. Apa kira-kira manfaatnya? Menghemat energi. Iya, pinter. Iya. Jadi dia di sini sama sekali tanpa listrik ya. Dia hanya menggunakan pasir dan air dingin. Itu tentu saja sangat membantu untuk kita dalam menghemat penggunaan listrik. Ya nak ya. Nah, kira-kira mau nggak seperti mereka? Kalian mau nggak jadi penemu cilik seperti mereka? Mau ya? Mau. Mau. Caranya bagaimana biar bisa seperti mereka? Bagaimana caranya? Belajar yang baik ya. Belajar yang baik, yang rajin ya nak ya. Siapa tahu nanti kalian bisa mengikuti jejak mereka menjadi seorang penemu cilik gitu ya. Ya, bagus ya Adi, terima kasih sudah membacakan hasil ringkasannya. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah ya salah satunya tadi ya dari literasi tadi, ternyata di sekitar kita itu banyak sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan pengganti listrik gitu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian akan menemukan informasi penting dari teks eksplanasi, kemudian kalian akan menganalisis prinsip kerja sel surya, dan juga terakhir kalian akan melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaan sederhana tentang sumber alternatif energi listrik ya. Tujuan pembelajaran ini diambil dari kompetensi dasar, muatan, bahasa Indonesia, dan juga IPA. Enak ya? Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan 2 buah gambar ini. Ya. Kira-kira apa sih hubungan dari 2 buah gambar ini? Gambar 1 itu gambar apa?
mati, padam. Iya, listrik yang mati atau yang padam. Di pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas ya. Penyebab pemadaman listrik itu salah satunya adalah karena penggunaan listrik yang terlalu boros dan juga ya pasokan listrik yang menipis. Ya. Nah, gambar yang kedua, gambar apa? Yang berputar-putar itu apa, Nak? Kincir angin. Iya, kincir angin. Kira-kira apa sih hubungannya kincir angin sama listrik padam? Apa kira-kira hubungannya? Dapat dijadikan pembangkit listrik. Iya. Nah, listrik yang padam tadi kan disebabkan oleh pasokan listrik yang semakin menipis. Kenapa pasokan listrik menipis? Itu karena listrik masih menggunakan bahan bakar fosil. Ya. Ya, sehingga keberadaannya semakin hari semakin langka, semakin menipis gitu ya. Berpengaruh juga terhadap pasokan listrik. Maka dari itu di sini ada kincir angin. Kincir angin ini ternyata bisa kita manfaatkan sebagai pengganti dari bahan bakar fosil tadi. Sebagai tenaga pembangkit listriknya. Pembangkit listrik tenaga apa jadinya kalau ada kincir angin kayak gini? Tahu nggak kalian? PLTB. Iya, PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, Nak ya. Jadi PLTB. Tapi di Indonesia selain angin juga masih banyak sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Ya. Salah satunya adalah matahari. Ari Danendra. Halo Ari, masih di sini kah? Ya, Bu. Iya. Apa alasannya Ari? Kenapa Indonesia sangat bisa memanfaatkan matahari sebagai sumber energi alternatif? Karena hampir setiap hari kita mendapatkan sinar matahari. Iya, jadi Indonesia itu hampir setiap hari dan sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari ya. Maka dari itu kita sangat bisa memanfaatkan solar energi ini atau energi matahari ini untuk dijadikan pembangkit listrik. Indonesia ini sangat berpotensi untuk memanfaatkan sumber energi alternatif. Seharusnya kita tidak perlu pusing masalah listrik gitu ya, karena kita memiliki banyak sumber energi listrik alternatif di sekitar kita. Ya, seperti yang ada pada bacaan teks eksplanasi. Sudah dibaca teks eksplanasinya kemarin? Sudah? Sudah. Iya, ini pengertiannya kalian sudah tahu ya. Terus struktur teksnya apa saja sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut aja langsung ke ya, teks eksplanasi yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Iya, jadi Indonesia ini meluncurkan program Akademi Energi Surya. Ya. Silahkan Ibu minta hasil diskusi kalian sekarang dipaparkan di sini ya. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan bacakan informasi penting apa yang diperoleh pada paragraf pertama. Ya, silahkan Irma. Departemen Teknik Fakultas Universitas Indonesia meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Informasi penting Teknik Elektro Fakultas Universitas. Ya, jadi itu informasi pentingnya di paragraf pertama ya. Untuk kelompok 1 tadi sudah dibacakan bahwa Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI itu meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Ya, kelompok yang lain bagaimana? Bisa menanggapi? Setuju ya berarti kalian dengan pendapatnya kelompok 1? Iya. Iya, setuju ya. Baik, kita lanjut informasi kedua, kelompok 2. Ayo di paragraf kedua, silakan kelompok 2 dibacakan. Sel surya merupakan lempengan terbuat dari ikan yang dapat langsung cahaya matahari.
energi listrik. Iya, jadi di paragraf kedua, informasi yang diperoleh itu adalah tentang sel surya. Sel surya itu merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Kelompok lain, kelompok satu, setuju? Saya sama Bu, kelompok saya. Oh iya, ya kelompok 3 sama ya. Kelompok 4 sama? Sama. Iya. Baik, lanjut ke paragraf ketiga, paragraf terakhir nih. Paragraf terakhir itu biasanya struktur teksnya apa, Nak? Interpretasi. Ya, interpretasi atau simpulan ya. Baik, Ya. kelompok 3. Silakan dibacakan informasi apa yang diperoleh dari paragraf ketiga. Paragraf 3, kesimpulan. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan listrik yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindarkan. Itu informasi yang diperoleh oleh kelompok 4. Yang lainnya, setuju? Ada tanggapan? Mungkin ada tambahan yang ingin ditambahkan dari hasil yang diperoleh dari kelompok 4 dengan kelompok 4? Setuju. Iya. Setuju. Iya, setuju ya. Nah, jadi dari teks eksplanasi ini secara keseluruhan ya, topik yang dibahas itu adalah tentang kita di Indonesia ini sangat memungkinkan untuk memanfaatkan energi surya ini sebagai sumber alternatif energi listrik. Karena di Indonesia itu sudah diluncurkan juga ada program akademi gitu ya yang melatih gitu. Jadi kita sudah diberikan pendidikan dan pelatihan untuk bagaimana kita memanfaatkan energi listrik, memanfaatkan energi matahari itu sebagai sumber pembangkit listrik gitu ya. Nah, jangan lupa informasi penting yang sudah kalian dapat itu kalian tulis dalam bentuk diagram. Ya. Sudah ditulis dalam bentuk diagram? Sudah belum? Sudah. Iya, nanti kalau sudah ditulis dalam bentuk diagram, difoto, kemudian nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran itu kantong tugas yang sudah Ibu sediakan. Ya, Nak ya, bagus sekali ya diskusi kalian ya. Nah, sekarang Ibu punya games untuk kalian. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya. Apa bacaannya? Game mengingat benda. Iya. Jadi nanti Ibu akan tampilkan gambar. Di gambar tersebut ada beberapa benda dan tugas kalian adalah mengingat sebanyak-banyaknya gambar yang Ibu tampilkan tadi. Kalian bisa catat, siapkan buku tulis kalian ya. Catat di buku tulis kalian, kemudian nanti Ibu akan minta siapa yang membacakan. Siapa yang paling banyak, itu berarti yang menang. Sinyal saya jelek. Iya, nggak apa-apa. Kalau sinyal jelek Ibu nggak bisa bantu ya, Nak ya. Nggak apa-apa, nanti diikuti aja. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ya. Oke. Sudah 10 detik. Ayo, siapa yang mau menyebutkan gambar apa saja yang tadi ada di sana? Sinyal saya jelek. Iya, nggak apa-apa Meta. Coba Meta. Meta nggak lihat gambarnya? Lihat nggak? Kecepatan, Bu. Kecepatan. Lihat. Iya, berapa aja yang kalian lihat? Lihat 2 aja, Bu. 2, apa? Yuk, Meta. Kucing sama mata aja, Bu. Oh, kucing sama mata. Yuk, Adi. Kucing, mata, burung, kura-kura, jeruk, kacamata, donat. Iya, banyak dia dapat lah. Iya, ada Naruto ya, Ibu malahan paling inget Naruto-nya itu aja. Ayo yang lain. Yang lain. Uci lihat nggak? Ada gambar apa? Topi sama burung. Oh, topi. Topi sama kupu. Iya, ada topi sama kupu-kupu, betul. Ayo Dinda. Kucing. Kacamata. Iya, Kupu. Iya. Iya, banyak ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu udah semuanya. Kalian ternyata hebat-hebat ya. Ya. Ada kucing, ada mata, ada Naruto, ada burung,
Ada kupu-kupu, ada topi, ada mobil, ada rumah, ada donat, kacamata, ada jeruk, buku. Ini apa ya? Pohon. Pohon. Ada kura-kura. Iya, itu ya. Wih, hampir hampir semuanya benar ya. Bagus sekali, berarti walaupun cuma 10 detik ternyata penglihatan kalian cukup bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke sumber alternatif energi listrik. Nah, di teks eksplanasi tadi ya juga sudah dijelaskan bahwa ternyata di era globalisasi ini penggunaan beragam sumber energi itu tidak dapat dihindarkan. Karena memang kalau kita cuma memanfaatkan energi listrik dari bahan bakar fosil itu akan itu tidak akan bisa mencukupi kebutuhan kita akan listrik gitu. Maka dari itu kita perlu memikirkan beberapa sumber alternatif energi listrik, yang salah satunya itu adalah solar cell atau panel surya ya. Nah, kalian juga kemarin sudah membaca di bahan ajar ya bagaimana sih cara kerja panel surya tersebut. Nah, secara di sini Ibu akan tampilkan gambarnya ya, ini ya. Jadi ini cara kerja panel listrik tenaga surya yang dimanfaatkan di rumah-rumah gitu ya. Dan ini beberapa komponen dari panel listriknya. Ya. Panel listrik tenaga surya. Itu ada beberapa komponen. Jadi ada 1 2 3 4. Jadi ini alurnya seperti ini. Jadi ada sinar matahari diserap oleh sel surya, kemudian dibawa ke controller, baru kemudian nanti disimpan di baterai, dan terakhir diubah di inverter namanya ya. Itu secara singkat ya nak ya. Nah, ini juga sudah kalian baca di bahan ajar ya nak ya. Apa itu sel surya? Ada yang bisa jawab? Sel surya fotovoltaik adalah mau bahan listrik menjadi wilayah besar di yang fotovolatik. di mana dengan adanya cahaya matahari dapat menciptakan energi listrik yang berguna. Iya, pinter ya. Ya, jadi sel surya atau solar cell itu adalah suatu komponen yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek yang disebut dengan fotovoltaik. Foto itu artinya sinar, ya. Voltaik itu artinya listrik. Jadi sinar yang diubah menjadi listrik gitu prinsipnya ya. Jadi sel surya itu. Nah, komponen dari panel listrik tenaga surya ya, itu ada yang disebut dengan solar array atau sel suryanya itu sendiri ya. Ini sel surya ini di bacaan tadi di teks eksplanasi juga sudah disebutkan bahwa sel surya ini terbuat dari silikon ya. Jadi perangkat elektronik yang berbahan silikon. Jadi ukurannya biasanya sebesar telapak tangan, berbentuk segi 8, warnanya biru. Tapi biasanya perangkat ini digabung gitu ya. Jadi nggak cuma satu aja. Kalau satu itu sel surya namanya. Tapi kalau sudah digabung, disatukan, itu menjadi unit yang lebih besar. Itu disebut dengan panel surya. Apa fungsi dari sel surya ini? Ya. Iya, kemarin di hasil diskusinya, ayo. Siapa yang bisa menjawab? Fungsinya adalah untuk Menyerap cahaya matahari. Iya, menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi arus listrik. Ya. Cara kerjanya bagaimana? Bagaimana dia kok bisa sinar mataharinya diubah jadi arus listrik? Ya. Gimana? Ada aliran apa di sana? Ada aliran elektron ya di dalam sel surya tersebut yang menyebabkan adanya arus listrik ya. Komponen yang kedua itu adalah controller atau solar charge controller. Fungsinya apa nak? Controller ini fungsinya apa? Mengatur dan menstabilkan tegangan listrik dari panel surya. Iya, mengatur atau mengontrol ya
tegangan dari listrik yang dihasilkan oleh sel surya. Jadi ketika sel surya menyerap sinar matahari diubah menjadi listrik, itu dialirkan ke controller. Di controller itu dia distabilkan, dikontrol tegangannya, kemudian nanti dialirkan kembali. Jadi cara kerja dari controller ini dia terbagi menjadi dua, ya. Yang arus listrik yang dihasilkan pertama itu dialirkan langsung ke alat-alat listrik, alat yang memang bisa dinyalakan dengan arus searah, ya. Contohnya lampu itu bisa mungkin dinyalakan dengan arus searah, jadi dialirkan ke sana. Tapi yang sebagian lagi dialirkan ke kemana, nak? Disimpan ke baterai baru dinaikkan tegangannya. Iya, pinter sekali Adia. Jadi yang satu lagi itu dialirkan ke baterai untuk disimpan. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Jadi pada saat sel surya mengkonversikan energi cahaya matahari menjadi energi listrik, energi tersebut kemudian disimpan pada baterai sebelum nanti digunakan, ya. Nah, yang disebutkan Adi tadi itu inverter, ya. Inverter itu berfungsi untuk apa, nak? Mengubah arus DC menjadi bolak-balik. Iya, mengubah arus listrik searah atau DC power ke arus listrik bolak-balik atau AC power, ya. Jadi kita perlu inverter itu karena tidak semua alat-alat listrik bisa dinyalakan dengan DC power, ya. Jadi ada beberapa alat listrik seperti misalkan mesin cuci gitu ya, itu harus dengan arus listrik bolak-balik atau AC power, sehingga kita memerlukan inverter di sini. Hasil pengamatan kalian sudah dicatat di tabel berikut? Sudah? Sudah. Iya, nanti ingat di foto kemudian dikumpulkan di kantong tugas ya, nak, ya. Kemudian juga tuliskan hasil analisis prinsip kerja sel surya secara singkat. Ayo, sebelumnya siapa yang mau membacakan hasil analisis prinsip kerja sel surya? Adi, coba Adi ceritakan gimana sih alurnya, gimana apa namanya itu, cara kerjanya, prosesnya. Ya. Ya, silakan Adi. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka terdapat pergerakan elektronik di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan energi alat-alat elektronik itu, Bu. Iya, pinter. Ya, jadi secara sederhananya ya seperti itu, ya. Tapi kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak semua alat-alat listrik bisa dialirkan dengan arus yang langsung dari panel surya tersebut, ya. Karena listrik yang dihasilkan oleh panel surya itu masih arus listrik searah. Sehingga kita perlu menggunakan alat lain yang disebut dengan inverter untuk mengubah arus searah itu menjadi arus bolak-balik, sehingga bisa menyalakan alat-alat listrik lainnya yang menggunakan arus bolak-balik. Ya, itu tambahkan sedikit ya Adi ya. Udah bagus sekali yang disampaikan Adi tadi. Iya, jadi diingat. Untuk lebih memahami sumber energi alternatif, ya. Jadi sebenarnya sumber energi alternatif itu semua memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Ya, kalau tenaga surya itu memiliki kelebihan, keberadaannya melimpah, bisa dimanfaatkan secara gratis, kemudian juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas. Ya, jadi dia tidak menghasilkan sisa-sisa pembakaran gitu, tidak. Tapi dia juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah salah satunya ya seperti yang digambarkan dalam ilustrasi ini, ya. Jadi kalau misalkan lagi cuacanya mendung, itu panel surya itu tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Karena panel surya itu kan menyerap sinar matahari. Ya, sinar mataharinya yang diubah menjadi listrik. Kan gitu tadi kalian sudah tahu cara kerjanya. Tapi kalau keadaannya sekarang mendung, cahaya mataharinya tidak ada, panel listriknya tidak bisa menyerap sinar matahari. Jadi tidak bisa mengubahnya menjadi energi listrik gitu ya. Nah, selain itu, panel listrik itu juga memerlukan biaya yang
tinggi. Biaya awal untuk pembangkit listrik tenaga surya ini relatif sangat tinggi gitu ya. Melihat kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan energi surya, itu kita perlu memikirkan energi yang lain ya, karena tidak selamanya kita bisa menggunakan energi surya. Apalagi kalau misalkan di Indonesia musim hujan gitu, misalkan bisa berhari-hari hujan ya nak ya, sampai tidak ada matahari sama sekali. Terus listriknya dari mana dong gitu ya. Maka dari itu kita perlu memikirkan sumber energi alternatif yang lain. Ada apa saja sumber energi alternatif selain tenaga surya? Ada yang bisa menyebutkan sumber energi alternatif selain tenaga surya? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? PLTB, Maksudnya energinya dulu nak, sumber energinya yang bisa dimanfaatkan. Apa saja lagi energi alternatif selain matahari? angin, Angin, iya pinter. Lagi? air, Air, iya bagus sekali. Lagi? Minyak bumi. Minyak bumi. Minyak bumi bukan energi alternatif ya nak ya. Panas bumi mungkin maksudnya ya. Panas bumi bisa ya nak ya. Iya, dan ada juga namanya biomasa. Kalau tenaga surya tadi memiliki kelebihan dan kekurangan, tentunya energi alternatif yang lain juga sama, memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalkan seperti angin, itu biasanya bisa kita manfaatkan di daerah-daerah yang memang anginnya cukup kencang gitu ya. Kemudian kalau dia pakai air, kita mesti nyari sumber air yang seperti air terjun gitu, daerah-daerah yang ada air dengan energi potensial yang tinggi. Kemudian daerah pantai gitu ya, gelombang lautnya kita manfaatkan. Untuk yang di daerah seperti kita gitu misalkan ya, di daerah kita yang jauh dari pantai, jauh dari gunung, nggak ada air terjun di sini ya, dekat-dekat sini ya, bisa memanfaatkan yang namanya energi biomasa. Ada yang tahu apa itu biomasa? Nggak tahu. Nggak tahu? Ada yang sempat baca? Jadi energi biomasa itu adalah energi yang berasal dari aktivitas makhluk hidup gitu ya, bisa tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Jadi biomasa itu dibagi menjadi ada biofuel, ada biogas gitu ya. Nah sekarang kalian akan belajar memanfaatkan buah-buahan dan umbi-umbian yang mengandung zat asam dan ion mineral yang merupakan zat elektronik sebagai pembangkit listrik, sebagai sumber energi listrik. Nah contoh buah dan umbi-umbian yang bisa kalian gunakan itu adalah jeruk, apel, singkong, dan juga kentang. Nah terus bagaimana cara buah dan umbi-umbian tersebut menghasilkan listrik? Kalian bisa amati pada video yang sudah ibu sediakan di classroom, listrik tenaga kentang. Nah itu diamati di sana bagaimana kentang itu bisa menghasilkan listrik. Berarti kalian harus melakukan percobaan ya. Jadi untuk mengetahui jawabannya kalian harus melakukan percobaan itu dengan melihat petunjuk yang ada pada video dan juga petunjuk yang sudah ada pada LKPD kegiatan 3. Kemudian buat laporannya nanti dikumpul di kantong tugas yang sudah ibu sediakan. Bisa dipahami? Coba dilihat LKPD kegiatan 3. Jadi kalian siapkan alat dan bahannya, yaitu ada kentang, ada lampu. Lampunya bisa pakai lampu yang kecil ya nak ya. Kemudian pakai kabel, penjepit buaya, kemudian lempeng tembaga. Nah, kenapa nak? Lampu senter. Iya boleh. Kayak lampu yang kecil, Boleh ya. lampu yang kecil-kecil itu juga boleh kok. Lampu kayak Ya Bu, saya cari-cari dulu Bu ya. iya, lampu yang kelap-kelip tuh biasanya kan ada ya. Terus kabel, penjepit buaya. Nah lempeng tembaga ini bisa diganti dengan koin, uang koin ya nak ya. Uang koin 500 rupiah, warnanya kuning itu boleh, itu diganti pakai itu. Uang koin 500 rupiah yang warnanya kuning. Nah itu bisa diganti nih lempeng tembaganya. Nih untuk pengganti tembaga dan seng dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Nah itu juga bisa ya, di dalam baterai itu kan ada yang warnanya hitam-hitam tuh, itu juga boleh digunakan. Nah kemudian langkah-langkah kerjanya. Nah ini langkah kerjanya. Jadi pertama kalian tusukkan lempeng tembaga dan seng ke dalam kentang yang mentah, kemudian jepit, hubungkan dengan lampu. Nah itu juga sudah ada di video ya nak ya.
Lampunya cukup satu aja. Karena biasanya ini di percobaan ini tujuannya itu adalah kalian untuk melihat mau nggak lampunya menyala dengan kentang. Tanpa menggunakan baterai, mau nggak lampunya menyala. Kalau biasanya kalian pakai baterai, sambungkan kabel ke baterai, sambungkan ke lampu, kan langsung nyala lampunya, ya nggak? Sekarang kalian ubah baterainya pakai kentang, mau nggak gitu. Jadi percobaannya ambil dulu satu kentang aja. Kalau satu kentang, gimana kondisi lampunya? Sudah menyala atau tidak? Dicatat di sini di tabelnya. Jadi satu kentang menyala, tidak menyala gitu ya. Dua kentang masih tidak menyala. Lanjut ke 3 kentang. Oh, ternyata pakai 3 kentang menyala. Berarti sudah selesai. Pokoknya sampai lampunya menyala. Berarti sudah selesai percobaan kalian. Tapi saya nggak menyala lampunya, Bu. Sudah pakai 10 kentang. Ya, itu pasti ada yang salah. Salahnya di mana? Pada lampunya mungkin terlalu besar, ya nak ya. Makanya ibu minta kalian usahakan gunakan lampu yang kecil aja. Jadi ketika pakai lampunya yang kecil, pakai 2 kentang atau 3 kentang aja dia sudah menyala. Bisa dipahami ya nak ya? Nanti ibu pantau diskusi kalian di pengerjaan percobaan ini di WA group seperti minggu lalu ya. Itu minggu lalu sudah bagus sekali kalian melakukan percobaan bersama kelompoknya. Kemudian setelah kalian lakukan percobaan itu, kalian jawab pertanyaan Anda dan kemudian kalian buat laporan seperti ini. Bisa dipahami? Gimana? Bisa ya nak ya? Ada pertanyaan dulu? Oke. Jadi itu yang harus kalian kerjakan nanti setelah meeting ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, nak. Siapa yang mau membacakan simpulan pembelajaran kita hari ini? Irma, coba Irma. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Panel surya, Lagi. struktur teks sama sel surya, panel surya sama struktur teks. Iya, yang lainnya ada yang mau menambahkan? Oke, coba Adi lanjutkan. Percobaan sel surya, percobaan listrik dengan kentang, Iya. kerja panel surya, Iya. teks eksplanasi. Iya, pinter. Ibu simpulkan ya pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita mempelajari tentang teks eksplanasi, ya, jadi mencari informasi penting dari teks eksplanasi, kemudian menganalisis cara kerja panel surya dan juga sumber energi alternatif listrik lainnya. Ya, refleksi yang bisa Ibu sampaikan. Jadi pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif ya di sini ya. Ibu harapkan di pembelajaran berikutnya kalian bisa lebih aktif lagi ketika berdiskusi dan juga ketika tanya jawab gitu ya. Di akhir pembelajaran jangan lupa kalian kerjakan evaluasi yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom ya. Nanti di jam 10 Ibu itu akan post beberapa penilaian yang harus kalian kerjakan. Ada kuis, ada angket, dan juga ada kantong tugas untuk mengumpulkan tugas ya. Jangan lupa nanti percobaannya juga dikerjakan nanti secara berkelompok percobaannya, kemudian laporannya dikumpulkan di kantong tugas. Bisa dipahami ya nak ya kegiatan kalian nanti setelah meeting ini? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu di pembelajaran 2. Nanti kita akan membahas bagaimana pemanfaatan dari sumber energi alternatif dan juga bagaimana melengkapi teks eksplanasi yang rumpang. Ya nak ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Melati. Silakan Melati pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Iya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.
Dadah. Ingat dikerjakan tugas-tugasnya ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.